Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya banggakan, hari ini kita akan belajar antara ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Namun sebelumnya saya akan membacakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yang pertama, peserta didik diharapkan mampu membedakan antara ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik mampu memahami jenis-jenis paragraf dengan baik dan benar. Anak-anakku, sebelum kita menuju apa itu ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas, saya ingin menganalogikan terlebih dahulu. Ini ada sebuah kunci, ya, namanya itu kunci Allen atau kunci heksagonal. Namun orang sering menyebutnya itu kunci L. Misalnya saya minta tolong ke kalian, ambilkan kunci L yang berada di atas sebuah meja. Kalau kalian tidak bisa mengetahui atau tahu tentang kunci L, maka kalian tidak akan mampu membantu orang lain, terutama untuk diri kalian sendiri. Ini adalah analogi kita. Jadi, sebelum kalian nanti menentukan sebuah pilihan yang akan kita cari atau kita tentukan, maka kita harus mengetahui dulu tentang barang atau hal yang kita cari. Sebelum kalian nanti menentukan antara ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas, kalian harus tahu dulu ketiga hal tersebut. Ya, itu pemahaman yang harus kalian pahami. Selanjutnya, kita ke definisi. Ide pokok adalah gagasan atau ide yang mendasari sebuah kalimat. Kata kunci di sini adalah yang mendasari. Ya, jadi ini yang paling dasar dalam sebuah kalimat. Terus kalimat utama, kalimat yang mengandung ide pokok. Ya, jadi kalimat ini tuh kalimat yang mengandung ide pokok yang menjadi dasar utama pengembangan sebuah paragraf. Sementara kalimat penjelas, kalimat yang mendukung ide pokok. Ya, ini definisi kata kuncinya. Selanjutnya kita ke ciri-ciri anak-anakku. Ciri-ciri ide pokok itu adalah inti permasalahan pada sebuah paragraf. Jadi dia intinya, permasalahannya itu apa. Yang kedua, disebut gagasan utama yang pasti berada di kalimat utama. Jadi ide pokok itu pasti berada di kalimat utama. Kalau kalian diminta menentukan ide pokok, kalian cari dulu kalimat utamanya. Terus yang ketiga, mengandung hal-hal yang bersifat umum. Itu adalah ide pokok. Selanjutnya yang kedua, ciri kalimat utama. Kalimat utama merupakan sebuah pernyataan yang bersifat umum. Kenapa kok hampir sama Pak dengan ide pokok? Karena tadi ide pokok itu berada di kalimat utama. Selanjutnya yang kedua, kalimat utama biasanya berada di awal, itu disebut paragraf deduktif. Sementara di akhir itu disebut paragraf induktif. Ya, apabila di awal itu deduktif, apabila di akhir itu induktif. Selanjutnya, kalimat utama yang berada di akhir paragraf biasanya didahului. Biasanya didahului. Apa yang mendahulunya, Pak? Dari kata jadi, oleh karena itu, ya. Oleh sebab itu, dengan demikian, jadi kata-kata ini biasanya itu berada di bagian akhir. Kalau ada paragraf dengan menggunakan kata ini, berarti biasanya disebut paragraf induktif. Terus yang ketiga, yaitu kalimat penjelas. Ciri yang pertama, kalimat penjelas itu, kalimat penjelas ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya. Jadi kalimat penjelas itu biasanya ada penjelasan dengan kalimat sebelumnya. Yang kedua, bersifat khusus. Kalau tadi kalimat utama bersifat umum, kalimat penjelas itu bersifat khusus anak-anakku. Kok khusus pasnya bagaimana, Pak? Misalnya kalimat utama membahas tentang umumnya itu bunga. Bunga bersifat umum, khususnya misalnya bunga melati, bunga mawar, bunga anggrek, ya. Terus yang ketiga, kalimat penjelas berupa data, fakta, contoh ataupun opini. Ya. Sekarang
kita latihan soal. Sebelum kalian membaca sebuah bacaan, kalian membaca soalnya terlebih dahulu. Agak cepat ya anak-anakku ya ini ya. Kalimat utama pada teks tersebut ditunjukkan dengan kalimat nomor. Yang dicari adalah kalimat utama. Kalau kalian membaca sebuah bacaan seperti ini, tidak perlu dibaca keseluruhan. Kalian cukup membaca di bagian awal dulu, ya, ataupun di bagian akhir. Ya, ini di bagian awal dan di bagian akhir. Ya, silakan. Ya. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman suku dan budaya. Di bagian akhir, keberagaman dan keramatan penduduk Indonesia ketika menyambut para wisatawan juga menjadi hal yang selalu dibanggakan di kancah pariwisata internasional. Kalau kalian amati tadi ya, paragraf kalimat utama berada di akhir, banyak didahului kata jadi, maka, oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian. Soal nomor 1 ini tidak ada kata ini, berarti kata kuncinya ada di nomor 1. Jadi jawabannya Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman suku dan budaya. Betul ya? Ini adalah kalimat utama. Kita latihan lagi yang soal nomor 2. Ide pokok pada teks tersebut ditunjukkan dengan kalimat nomor. Yang dicari adalah ide pokok di sini. Ingat, di awal dan di akhir yang kita cari. Ini nomor 1, ini nomor 5. Ya. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang berada di Asia Tenggara dan terletak di antara benua Asia dan benua Australia atau Oceania, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oh, ternyata ini menjelaskan tentang Indonesia. Terus secara umum Indonesia beriklim tropis. Berarti ini kalimat utama ada di nomor 1. Coba kita cek. 1 berarti Ya, betul ya. Kita cari soal lain. Nah, ini kalimat utama pada teks tersebut yang dicari adalah kalimat utama. Kita cari di nomor 1 dan di nomor 5. Era reformasi tahun pertama dan kedua ternyata membuahkan hasil membesarkan hati. Sementara di nomor 5, oleh karena itu tidak mengherankan apabila mulai tahun ketiga era reformasi ini Indonesia sudah sanggup menerima pinjaman luar negeri dengan syarat yang kurang lunak untuk membiayai pembangunan. Oh, ternyata di sini ada kata oleh karena itu. Berarti ini adalah kalimat utama, disebut juga paragraf induktif berada di akhir. Nomor 5, berarti jawabannya A. Betul ya? Kita ke 4.7, kalimat utama. Ya. Kita baca di nomor 1 dan di nomor ke-7. Apakah ada kata penegas? Oh, ternyata ada. Mulai tanggal 17 Januari 2002, harga berbagai jenis minyak bumi dalam negeri naik. Jelas nomor 7, oleh karena itu kenaikan harga barang harus diimbangi dengan usaha menaikkan pendapatan masyarakat. Jadi kalian tidak selalu harus melulu membaca isi, cukup di awal dan di akhir untuk menghemat waktu. Jadi jawabannya C, nomor 7. Ya, betul ya. Ini tadi anak-anakku sekilas mengenai latihan soal. Ya, nanti saya akan mengirim latihan-latihan soal lagi tentang penjelasan apa itu ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas di video selanjutnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.